Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat Gusbin di mana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan haji Idul Adha yang dirindukan, dan kita diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Gusbin di mana saja berada, di kesempatan singkat namun bermakna ini, saya ingin membagi ilmu yang sedikit saya punya tapi harus disampaikan, tidak boleh terungkap. Sahabat Gusbin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema 3 keutamaan surat An-Nas. Sahabat Gusbin di mana saja berada, surat An-Nas memiliki banyak keutamaan jika rutin membacanya. Keutamaan tersebut mulai dari mendapat perlindungan Allah hingga menjadi obat. Surat An-Nas merupakan surat yang ke-114 dalam Al-Quran, sekaligus menjadi surat terakhir. Surat ini memiliki 6 ayat dan termasuk kelompok surat Mu'awwijatin. Sahabat Gusbin di mana saja berada, surat Al-Mu'awwijatin adalah surat yang terdiri dari 2 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwijatin sendiri diambil dari awalan kedua surat yang sama-sama menggunakan kata a'udzu, aku berlindung. Sedangkan dalam buku tafsir Al-Munir, kedua surat Al-Mu'awwijatin juga dikenal dengan sebutan Al-Mukasyataan, yang mampu membebaskan manusia dari sifat munafik. Sahabat Gusbin di mana saja berada, berikut ini bacaan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syahril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sahabat Gusbin di mana saja berada, tafsir surat An-Nas berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rububiyah atau Tuhan. Yang kedua, sifat al-muluk atau raja. Dan yang ketiga, sifat uluhiyah atau yang disembah.
Sahabat Gusmin di mana saja berada, Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang bersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya tiada seorang manusia pun melainkan mempunyai korin, pendamping dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan fahisya hingga kelihatan bagus olehnya. Setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkannya melalui bisikan dan godaannya. Dan orang yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gusmin di mana saja berada, keutamaan membaca surat An-Nas yang pertama yaitu menjaga dari keburukan. Mengutip dari buku keutamaan Al-Quranul Azim oleh Ahmad Abdul Jawad, disebutkan membaca surat An-Nas dapat menjaga dari suatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bacalah Qul wallahu ahad, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, An-Nas dan Al-Falaq di sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Yang kedua, mendapat perlindungan Allah. Seorang muslim yang hendak memohon perlindungan dianjurkan membaca surat An-Nas. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir mengumumkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Wahai Uqbah, maukah kuberitahukan kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas." Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kali engkau akan tidur dan setiap engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidakkah seorang berlindung dengan surat seperti itu, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, mengobati berbagai penyakit. Bahkan surat An-Nas juga dapat memberi manfaat sebagai obat ketika sakit. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya jika Rasulullah merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain dan meniupkan, dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang membacakan kepada beliau Al-Mu'awwidzatain. Lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharapkan berkahnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gusmin di mana saja berada, demikian kultum singkat ini yang bertema 3 keutamaan surat An-Nas yang terhindar dari keburukan hingga jadi obat. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.